warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailandriani dari kelas 12 IPA 2 ingin menjelaskan materi tentang pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Aziz yaitu pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz, yakni seorang mantan perwira KNIL. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur atau NIT, karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT. Sebab, menurut Andi Aziz, pemerintah adalah dalang dari gangguan tersebut. Pemberontakan ini terjadi di ujung pandang, Makassar pada tanggal 5 April tahun 1950, diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dan yang anti-federal. Sehingga pada tanggal 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi, kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya, masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Aziz dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Jalan peristiwa pemberontakan Andi Aziz. Andi Aziz merupakan seorang mantan perwira KNIL. Pada tanggal 30 Maret 1950, ia bersama dengan pasukan KNIL di bawah komandonya menggabungkan diri ke dalam APRIS di hadapan Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta, Panglima Tentara dari Teritorium Indonesia Timur. Pemberontakan di bawah pemimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar, diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak NIT segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan munculnya kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Untuk menjaga keamanan, maka pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengirimkan 1 batalion TNI dari Jawa. Kedatangan pasukan tersebut dipandang mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, kelompok pro-federal ini bergabung dan membentuk Pasukan Bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Ia menganggap masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI di Makassar dan berhasil menguasainya. Bahkan Letkol Mokoginta berhasil ditawan. Bahkan, Insinyur Diapari, Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tindakan Andi Aziz dan diganti Insinyur Putohena yang pro-RI. Tanggal 21 April 1950, Wali Negara NIT, Sukawati, mengumumkan bahwa NIT bersedia bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer
di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati, tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hafi Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Pada tanggal 26 April 1950, pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kawilarang mendarat di Sulawesi Selatan. Keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan tidak berlangsung lama karena keberadaan pasukan KLKNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari Makassar. Mereka melakukan provokasi dan memancing bentrokan dengan pasukan APRIS. Pertempuran antara APRIS dengan KLKNIL terjadi pada tanggal 5 Agustus 1950. Kota Makassar pada waktu itu berada dalam suasana peperangan. APRIS berhasil memukul mundur pasukan lawan. Pasukan APRIS melakukan pengepungan terhadap tangsi-tangsi KNIL. Pada tanggal 18 Agustus 1950, pihak KLKNIL meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah sangat kritis. Perundingan dilakukan oleh Kolonel Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal Sivlar dari KLKNIL. Hasil kedua belah pihak setuju untuk dihentikannya tembak-menembak dan dalam waktu 2 hari pasukan KLKNIL harus meninggalkan Makassar. Upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Aziz diantaranya adalah 1. Andi Aziz harus melapor 4 kali 24 jam. Upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz yang pertama adalah di tanggal 8 April 1950. Pemerintah memberikan perintah pada Andi Aziz jika ia harus melaporkan diri ke Jakarta setiap 4 kali 24 jam untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah ia lakukan. Sementara untuk pasukan yang terlibat di dalam pemberontakan itu diperintahkan untuk menyerahkan diri serta melepaskan seluruh tawanan. Pada saat yang bersamaan, pasukan yang dipimpin Kawilarang juga dikirim untuk melakukan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Yang kedua, Andi Aziz ditangkap dan diadili. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz kemudian pergi ke Jakarta sesudah didesak oleh Sukawati, yakni Presiden Negara NIT. Akan tetapi, karena ia terlambat untuk melapor, maka Andi Aziz kemudian ditangkap serta diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara pasukan TNI yang dipimpin oleh Mayor Hafi Worang tersebut melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Tanggal 21 April 1950, pasukan tersebut berhasil menguasai Makassar tanpa adanya perlawanan dari pihak pemberontak. Ketiga, bentrok pasukan KLKNIL. Di tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin Kawilarang mendarat di Sulawesi Selatan untuk mewujudkan perkembangan nasionalisme Indonesia. Namun sayang, keamanan di Sulawesi Selatan tidak berlangsung lama sebab kehadiran anggota KLKNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari Makassar. Para anggota KLKNIL kemudian memprovokasikan serta memancing emosi yang menyebabkan bentrok antara pasukan KLKNIL dengan pasukan APRIS. Pertempuran pasukan APRIS dan KLKNIL tersebut berlangsung di tanggal 5 Agustus 1950. Ketika itu, kota Makassar sedang dalam kondisi menegangkan akibat terjadinya perang antara KLKNIL dengan APRIS.
Dalam pertempuran tersebut, pasukan Apries berhasil menaklukkan lawan dan pasukan Apries melakukan strategi pengepungan pada tentara KNIL. Keempat, peristiwa 5 Agustus 1950. Di tanggal 5 Agustus 1950, secara tiba-tiba markas staf Brigade 10 atau Garuda Makassar dikepung pengikut Andi Aziz, namun akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pihak TNI, dan peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa 5 Agustus 1950. Yang kelima, pemberhentian baku hantam. Pada tanggal 8 Agustus 1950, pihak KNIL meminta perundingan saat menyadari jika kedudukannya sudah tidak mendukung dan menguntungkan pada peperangan dalam melawan serangan yang diberikan lawan. Perundingan itu kemudian dilakukan Kolonel KW Larang dari pihak RI dan juga Mayor Jenderal Seifler dari pihak KNIL. Hasil perundingan tersebut akhirnya setuju untuk menghentikan baku hantam yang menjadi penyebab kegaduhan di Makassar, dan dalam waktu 2 hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Akhirnya Andi Aziz bisa ditangkap dan diadili pada Pengadilan Militer Yogyakarta tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Cukup sekian penjelasan materi tentang pemberontakan Andi Aziz dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.